Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Andika Yuniar, NIM A5101802110, kelas 4E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi di sini saya akan mereview atau mengulang kembali tugas rangkuman atau mind mapping yang telah saya kerjakan. Jangan lupa nonton sampai akhir. Jadi mind mapping ini bertema tentang pendidikan inklusif. Dalam mind mapping ini saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama, pendidikan inklusif itu sendiri. Kedua, anak berkebutuhan khusus. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah pendukung pendidikan inklusif. Mari kita bahas. Oke, pembahasan pertama adalah pendidikan inklusif. Jadi sebenarnya apa sih pendidikan inklusif itu? Pendidikan inklusif adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang mengatur anak berkebutuhan khusus agar dapat dilayani oleh sekolah di kelas reguler bersama teman-teman seumuran tanpa adanya perbedaan. Nah, dalam pendidikan inklusif sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa. Yang kedua, pendidikan integratif. Dan yang terakhir adalah pendidikan eksklusif. Pendidikan segregatif. Nah, pendidikan segregatif ini apa sih? Nah, jadi pendidikan segregatif adalah sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan pada umumnya. Jadi sekolahnya terpisah, terus kurikulum pembelajaran juga terpisah. Contohnya kayak SLBA tunanetra, SLBB tunarungu, SLBC tunagrahita, SLBD tunadaksa, dan SLBE tunalaras. Lanjut, pendidikan integratif. Sebenarnya banyak penafsiran tentang pendidikan integratif, tapi yang saya baca adalah menempatkan anak dengan disabilitas dengan anak pada umumnya secara penuh tanpa adanya perbedaan di kelas, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan eksklusif. Jadi pendidikan ini pendidikan yang istimewa, sendirian, tertutup, atau terpisah dari yang lain. Contohnya kayak homeschooling. Lalu bagaimana strategi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sendiri? Dari yang saya baca dari jurnal Pendidikan Khusus volume 07 nomor 2 November 2010 Universitas Negeri Yogyakarta. Dari kutipan menurut Alimin, Taksidi, dan kawan-kawan dalam situs PKPLK bahwa sekolah inklusif memiliki karakter atau ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak diskriminatif. Kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak. Yang ketiga, fasilitas belajar dan lingkaran memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak. Yang keempat, guru bekerja dalam tim. Tujuan pendidikan inklusif umumnya terbagi menjadi 4 langkah, yaitu membangun pemahaman dan kemauan melalui sosialisasi. Kedua, berkumpul untuk menyatukan visi, bentuk tim sukses, dan merencanakan serta membagi tugas. Yang ketiga, membuat aturan yang jelas untuk pelaksanaan pendidikan inklusif itu. Yang keempat, mendorong usaha-usaha kreatif dalam hal pembelajaran, pekerjaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi 8 bagian. Pertama, anak berkebutuhan khusus tunalaras tunadaksa, anak berkebutuhan khusus tunanetra tunarungu, anak berkebutuhan khusus tunagrahita, anak berkebutuhan khusus sulit belajar atau disleksi, disgrafia, diskalkulia. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus lamban belajar, anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus autis, dan yang terakhir adalah anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD.
lanjut, bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar? Sebenarnya sudah disinggung dalam strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sendiri. Tapi ada hal-hal yang perlu dipahami seperti sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, guru pendamping atau GPK, program perencanaan individual atau PPI, desain kurikulum dan pembelajaran pendidikan inklusif di sekolah itu, dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang paling penting dalam pendidikan inklusif adalah pendukung, seperti pembelajaran partisipan, kolaboratif, pusat layanan sekolah, atau klinis, terus dukungan dari orang tua, sekolah, maupun pemerintah. Tanpa adanya dukungan tersebut, pendidikan inklusif tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nun wal kolami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.